disampaikan oleh Ustadz sungguh sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Sebenarnya iktikaf di dalam masjid tidak harus tidur bawa bantal. Perkara pahala dan tidak itu ada yang berpendapat pahala tidur ada, kalau dalam hadis ini tidak berpahala. Sebenarnya beriktikaf ya, beriktikaf tidak hanya di bulan Ramadan tetapi di bulan-bulan yang lain tetap kita mengadakan walaupun sejenak, walaupun sambil ngantuk ya, tidak harus bulan Ramadan tapi bulan-bulan yang lain tetap kita berdiam diri di masjid, baca Quran, sholat sunnah dan lain-lain. Itu pada teman-teman kami harapkan untuk mencintai masjid. Ya Pak Slamet, mencintai masjid. Apa? Pak Andi itu dekat dengan masjid itu, ora iktikaf dalam masjid eman-eman banget. Ya Pak ya. Pak sing adoh ya teko apa ngono sing cedak-cedak. Kan gitu ya? Hah? Saya dengarkan. Oh, saya dengar. Usutal selimut. Semoga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanipun dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itu Ibu-ibu ya. Saya hanya memberikan satu komentar. Kita sebaiknya selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'alakum tattaqun. Saya kira demikian orang menemani Pak Tukiman yang siap katanya Ibu Hamka siap untuk apa Pak Tu? Untuk nembak. Ngerti naik takok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya suka bertanya. Yang pertama adalah ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, dia mendapat pahala 1000 bulan kebaikan. Tetapi ada hal yang kontroversi. Ketika malam Lailatul Qadar kita kebetulan konflik keluarga, atau di sidang DPR konflik DPR, atau BAP konflik, apakah kita mendapat dosa 1000 bulan? Pertanyaan satu. Yang kedua adalah di zaman Rasulullah hari raya itu tepat waktu hanya ada 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sepeninggal Rasulullah terjadi perbedaan penafsiran hari raya sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya sangat prihatin, oleh sebab itu bertanya, apakah tidak ada kekuatan besar yang bisa menentukan bahwa hari raya Idul Fitri itu hari ini, hari raya Idul Adha itu hari ini? Bagaimana kalau majelis ulama juga berpendapat atau ada yang lain beristihad agar hari raya itu hanya satu seperti di zaman Rasulullah? Terima kasih. Bagaimana pendapat Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustadz, Sewu, mohon maaf, Lailatul Qadar ini katanya kan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung itu 80 tahun ya Pak ya? 83 tahun sekitar gitu. Jadi 83 tahun itu lebih baik, artinya apakah
orang yang mendapat Lailatul Qadar itu siapapun dia, itu berarti dia sudah ada tiket masuk surga. Cuma Allah yang tahu, kan itu intinya. Kalau menurut saya, intinya hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu siapa yang mendapat. Tapi kita juga bisa tahu sebenarnya siapa yang dapat itu. Kalau saya pikir, contohnya seperti ulama-ulama yang menulis kitab gitu, atau ya ulama-ulama kita lah, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi. Mereka tuh kita yakin mereka dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena karya mereka tuh luar biasa, dengan kitab-kitabnya, dengan ilmu-ilmunya yang luar biasa, yang bisa dinikmati sampai kita sekarang ini. Itu Ustaz, saya rasa bisa kita tahu. Contohnya seperti kalau orang biasa mungkin tidak bisa kita tahu, karena kita tidak berkarya istilahnya. Tapi kalau ulama-ulama besar, saya yakin mereka dapat. Walaupun kata orang itu nggak tahu siapa yang mendapat Lailatul Qadar, kita nggak tahu. Saya yakin kalau ulama-ulama besar yang lurus, yang faqih, yang istiqomah dengan ilmunya, insyaallah dia dapat Lailatul Qadar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lailatul Qadar identik dengan iktikaf tadi Pak, hubungannya. Setiap orang itu kan malam Lailatul Qadar, berarti dari maghrib sampai terbit matahari, karena malam, definisi malam Lailatul Qadar. Sebentar, tetap ini yang apa dari Pak, dari yang offline sebentar, nanti yang online harus di sini ya, ya kan? Iya, itu kan malam. Lah, maksudnya jam D-nya Lailatul Qadar atau posisi apa yang kita itu, tentang tadi foto yang tidur, itu juga ada kefahaman bahwa dia tidurnya sudah niat, dalam arti tidur yang berpahala, tidurnya bagi Rasulullah. Karena itu saya amalkan, iktikaf itu 3 hari di masjid, 40 hari di masjid. Terus yang membatalkan iktikaf juga hal-hal yang membatalkan wudhu. Apabila keluar dari masjid, dia harus mengulangi niat iktikaf kembali. Lah, paham-paham seperti ini kita sinkronkan atau kita samakan. Jadi tidak ada yang satu pihak merasa itu salah atau pihak yang lain itu merasa iktikaf dia yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam Lailatul Qadar ini seolah-olah memang hari yang sangat-sangat istimewa dan banyak diburu oleh semua manusia. Ini seolah-olah itu yang berpeluang itu, menurut pemikiran saya itu seolah-olah itu para laki-laki Pak. Karena untuk wanita itu mempunyai hari-hari yang istimewa. Hari-hari istimewa itu kita memang harus meninggalkan sekian dari amalan itu, misalkan sholat, baca Quran, dan lain-lain yang memang sudah dinaskan oleh Allah SWT. Dan di sini nih, padahal juga tahu ini kalau kita itu juga mengamalkan perintah, sebagian perintah dari Allah untuk meninggalkan itu semua di hari-hari istimewa itu, Pak. Nah di sini bagaimana menurut secara hakikat maupun secara syariatnya itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang online dan offline. Yang tadi pahala Al-Quran, pahala Lailatul Qadar sedang konflik, ya. Konflik ini perlu kita cermati. Konflik ada di dalam posisi di masjid saat kita sedang sama-sama iktikaf, konflik jelas itu batal, nggak sah ya, konfliknya. Konflik itu ada di luar masjid istiqah, di luar. Mungkin sehari sidang dengan DPR terjadi pertikaian macam-macam, ya. Kemudian dilakukan iktikaf, ini berpahala. Sekaligus ya paham tadi itu. Bagaimana katakan innamal a'malu binniyat, ya, itu kembali pada amal itu dihitung niatnya gimana.
aku sehari konflik dengan parlemen, dengan keluarga. Aku pengen niat i'tikaf dekat pada Allah, mengharap ridha Allah, mengharap pertolongan Allah, mengharap perlindungan Allah, agar konflik itu tidak berkelanjutan, bisa ada penyelesaian. Ini pahala, niat ini pahala. Ya. Jadi kalau dia ketemu dengan malam itu Lailatul Qadar, ya dia pahala 1000 bulan, 83,3 tahun. Sama. Tidur itu kalau diniati dari rumah niatnya, aku niat i'tikaf dan sekali tidur, ya. Ada 2 niat, Pak. Aku niat i'tikaf, tapi juga niat tidur di masjid, nggo bantal, nggo termos, nggo kompor cilik, ngomong-ngomong. Itu pahala karena bedanya adalah niat. Tadi katakan i'tikaf itu kan durasinya terserah, mau 1 jam, mau 2 jam boleh. Pahala itu betul-betul tergantung dari niat kita gitu. Ya. Cuman kalau tujuannya cuman mau tidur di situ bawa bantal sudah persiapan, itu kurang elok, ya. Kurang elok. Lebih elok tidurnya itu memang keterpaksaan, ya. Zikir, ngaji dalam kondisi duduk tertidur gitu. Syukur Nabi katakan, jika kamu ngantuk dalam bidah, ambillah wudhu. Tergantuk-ngantuk, dah ibadah di masjid, wudhulah agar segar kembali, ya. Disegarkan kembali tubuh kita ini dengan olahraga ringan macam-macam. Itu Nabi contohkan begitu. Bukan malah kesempatan, udah ngantuk, blek gitu. Itu niatnya ragu-ragu, ya. Jadi abu-abu ya Pak Nur, ya. Niatnya abu-abu. Diniati yang halus, yang ikhlas betul, ya. Kalau kuatnya 1 jam saja cukup. Nah, ya. Pulang, kan? Kalau niatnya biasa hari malam, paling mungkin nggak kerja, ya, atau kerjanya pas hari itu libur, ya, sampai di situ dinikmati betul. Gitu. Karena salah satu sunnahnya kalau memang kita niat mau i'tikaf yang baik, ya semalam seperti itu. Kemudian di zaman Nabi hanya ada 2 hari raya, betul, Id dan Idul Fitri, ya, Idul Adha, ya. Kemudian dulu tuh selalu zaman Nabi itu ya semua tertib, itu betul. Kalau kita ingat, kita ini kan sudah usia-usia yang paham zaman era Pak Harto gimana. Ingat ya, zaman Pak era Harto itu semua semuanya gitu. Semua patuh dengan Khalifah bil Ardi. Pak Harto itu menyampaikan Idul Fitrinya ini, Idul Adha ini, ya sudah selesai semuanya. Yang NU, yang Muhammadiyah semuanya bisa patuh dengan itu. Sekarang ini kenapa kurang patuh seperti itu? Ada kekuatan besar tadi itu yang memaksakan kehendak, asal beda, akhirnya susah. Asal beda. Ini ya boleh ibadah kok asal beda kan nggak boleh. Kita punya umaro, ya, umaro yang mestinya itu harus kita taati. Tapi umaro yang benar gitu, yang tidak ada tendensi-tendensi yang sifatnya politisasi dalam setiap keputusan itu, ya. Itu ya, jadi kita nggak bisa banyak bicara yang aspek politik tadi itu, kekuatan besar politik tadi itu, ya. Ketika saya masih banyak ngajar di luar negeri, di Singapura, Malaysia, kemudian di Thailand, itu semua patuh dengan pemerintah, nggak ada yang berselisih gitu. Karena betul dia sebagai seorang penguasa untuk semuanya. Ini bukan puasa kelompok, puasa untuk semuanya itu. Kalau seorang itu dari kelompok A, setelah jadi penguasa, dia menjadi kelompok penguasa non sektoral, harus semuanya diayomi. Mestinya begitu. Ya. Ya, kesalahan kita di situ, Pak. Ya. Kemudian 1000 bulan, 83,3 tahun, Pak Thayyib. Nah, siapa yang dapat ini? Semua bisa dapat itu, tidak harus ulama. Caranya gimana melihatnya? Caranya kita harus bisa memahami bahwa malam itu malam yang syahdu, yang indah, tidak ada angin, ya, cerah, tidak panas, tidak terlalu dingin, ya, nyaman sekali. Kemudian yang paling utama, matahari pagi itu putih, tidak memanaskan, tidak menyilaukan. Ya, durasinya
menurut ulama adalah setelah maghrib itu sudah mulai bahwa itu malam itu tanda-tandanya sudah muncul maghrib terus sampai fajar, sampai subuh, sampai kita ketemu matahari. Dan insya Allah saya pun pernah beberapa kali ya, karena saya betul-betul ingin meneliti ya, sebagai seorang akademisi ingin meneliti sejauh mana Lailatul Qadar itu. Dan saya berapa kali, mungkin sudah lebih 5-6 kali saya sama istri saya itu bisa melihat bahwa ini semalam Lailatul Qadar bersih itu. Hari-hari sebelumnya kok warna mataharinya merah, memanaskan ya. Sumuk gitu kan, berkeringat. Tapi itu enggak Pak, enggak ya. Itu kira-kira ya, jadi dari maghrib sampai fajar kayak matahari kita masih bisa menyaksikan itu Lailatul Qadar. Jadi semua bisa mendapatkan itu Pak, tidak harus ulama ya, semua bisa tahu. Dari pengajian ini kita tahu ciri-cirinya Lailatul Qadar, kita paham, kita rasakan. Dan ya seperti mendapatkan durian ini, durian atau uang ini gajian enggak. Pahala itu sikap batin ya, pahala itu sikap batin. Orang yang sudah biasa iktikaf kemudian menemui iktikaf menemui Lailatul Qadar itu mabrur dan akhlaknya beda sekali ya, kesehariannya beda sekali. Semoga yang ngaji di sini semuanya adalah yang online ya, semoga pernah mendapatkan Lailatul Qadar, Allahumma amin ya. Ya yang penting itu ya. Kemudian dari ibu tadi itu jadi tidak harus pas tadarus Pak, pas baca pas apa enggak. Jadi sepanjang maghrib sampai matahari terbit itu kita akan mendapatkan ya. Ya jaga itu ya. Kemudian ibu-ibu protes, ini kok yang dapat cuma laki-laki sholat di masjid, wanita nggak boleh. Boleh. Tadi saya di sini bahwa ibu boleh ke masjid sama Mbak Ustadz itu diajak ke masjid bareng-bareng mahram ya kan. Atau kalau lama agak meriang selama beliau mengizinkan boleh ibu ke masjid ya. Ada yang lain, ada adiknya, ada tetangganya bareng di masjid bareng boleh ya. Tapi pas berhalangan Pak, amalan apa itu yang dibuat? Oh halangan tetap itu. Halangan tetap berarti dia baca Quran tapi nggak boleh pegang mushaf, hafalan, doa-doa yang bisa dibaca ya. Ayat-ayat yang bisa dibaca, doa-doa itu diamalkan ya. Sedekah ya, sedekah yang terbaik, sedekah di 10 hari terakhir itu sedekah bagus sekali ya. Itu ya. Jadi enggak ketinggalan, ibu boleh ya. Hakikatnya dan syariahnya jelas, karena syariahnya itu wanita terhalang dengan menstruasi ya, gitu kan. Kemudian mahramnya itu harus ada, itu kan syariatnya begitu ya. Itu syariatnya. Tapi kalau hakikatnya sama, akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Apa tuh maksudnya ini Pak Taib katakan? Kalau kita malam itu pas beriktikaf dengan pahala yang baik, zikir, karena substansi iktikaf itu pertama sholat tahiyatul masjid, betul nggak? Datang ke masjid 2 rakaat masjid, baca Quran, kemudian tahajud, ya, zikir, itu cukup selesai dengan diawali Bismillah nawaitu iktikaf lillahi ta'ala. Itu kalau dapat malam itu berarti Bapak Ibu dapat 83 tahun. Bayangkan selama 1000 bulan kita beribadah dengan bagus. Bacanya cuma 10 menit Quran dianggap 83 tahun. Pak Taib, gitu. Zikirnya cuma 5 menit dianggap 83 tahun. Bayangkan coba, berpahala positif semuanya, ya. Kemudian, itu ya. Ini yang dari online tadi Pak Hartoyo itu bertanya begini, jamaah yang offline. Saya kuliahnya di Amerika. Sana nggak ada masjid. Prof Eko kuliahnya di Paris ya, betul ya Prof ya. Oh ya, ini juga nggak ada masjid. Ya betul Pak. Di sana nggak ada masjid, adanya gereja. Terus gimana iktikafnya? Nah iktikafnya namanya darurat itu yang haram jadi halal.
Bapak etikaf di masjid nggak ada, mau sholat jauh, ya sudah di rumah. Anggap saja rumah itu sebagai masjid. Ketika kita kena pandemi 19, kita sholat idnya di mana? Di rumah sholat id, ya enggak? Tarawih di rumah. Saya pernah khutbah juga sholat id di rumah, hanya dengan keluarga. Di garasi itu nggak gelar karpetnya, karena nggak boleh sholat id di luar itu pandemi. Gitu Prof Eko dan Pak Hartoyo, PhD, paham nggih? Halo? Ya, barangkali itu kasihan hari ini. Ya, matur nuwun. Ya, matur nuwun. Sampai jumpa. Ini kita libur dulu, Bapak Ibu sekalian, karena Syawalan, Lebaran, kita libur 2 hari Sabtu ya. 2 Sabtu ke depan kita nggak ada ngaji, semua mudik. Semoga Bapak Ibu on dan offline sehat selamat bertemu keluarga di Wayang Mutakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.